dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Salam GTM. Salam GTM. Salam mujizat. Salam keajaiban. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Diberkati Tuhan. Amin. Kita akan segera mulai ibadah yang pertama dan kita akan membaca terlebih dahulu satu ayat firman Tuhan dari Amsal 18 ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Saya ulang, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini kalau kami boleh datang ke tempat ini ya Tuhan, dalam keadaan baik dan sehat. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang minggu yang sudah kami lalui ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah. Sebelum kami memulai, kiranya Tuhan menjamah kami, Tuhan urapi, beri hikmat supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik ya Tuhan. Dan biarlah selama ibadah pertama ini hanya nama Tuhan yang ditinggikan di tempat ini. Tuhan urapi seluruh pelayan Tuhan, seluruh hamba Tuhan. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang hadir. Demikian juga yang masih di dalam perjalanan. Tuhan tibakan di tempat ini dengan sukacita dan kami bersama-sama mempermuliakan nama Tuhan di tempat ini. Kami serahkan ibadah pertama ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan. Karena kami tahu ketika Tuhan berkenan, maka Tuhan memberkati setiap kami. Bahkan mujizat terjadi di tengah ibadah ini. Terima kasih Bapak. Kami mulai dengan penuh ucapan syukur.
hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan. Kami rindu selalu dekat dengan Tuhan, mengalami Tuhan, mengenal Tuhan, mengalami pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita angkat pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi? Amin. Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdi benar Tuhan tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia, Kau sangat berharga bagi setiap kami dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan
nyanyikan dari hati kita. Di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Masing-masing kita mau menyatakan ini pada Tuhan. Sampai masa tuaku
kuat di dalam Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, Allah yang setia mengingat kami, menopang kami, menolong kami. Haleluya Yesus. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan yang telah kami terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kami pikirkan, pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagi siapakah kami, Tuhan. Ku ini kami boleh jadi kunci mata Tuhan, jadi kunci mata-Mu dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Kasih setia Tuhan, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari berkat Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuat kami terpesona. Ku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau
nama yang berkuasa di dalam segala hal, nama di atas segala nama. Dan kami tahu Tuhan, kami percaya Allah kami, Allah yang berkuasa. Dan kami bangga menjadi umat-Mu. Kami sungguh bersyukur menjadi umat-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang telah memilih kami, Engkau Tuhan yang telah memilih kami menjadi umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji dan menyembah-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Firman-Mu yang berharga, firman-Mu yang begitu mulia, firman-Mu yang senantiasa menjadi kekuatan, pelita bagi hidup kami, senantiasa menguatkan kami untuk senantiasa terus mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menolak setiap roh yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Segala pikiran kami taklukkan di bawah kaki Kristus sesuai dengan pikiran Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Salam GTN. Sekali lagi, salam GTN. Haleluya. Semuanya diberkati Tuhan, amin. Semuanya mengalami pertolongan dari Tuhan, amin. Haleluya. Kita bersuka cita, kita tetap di dalam satu tema mujizat pertolongan Tuhan. Saya percaya kekasih Tuhan bahwa kita semuanya mengalami pertolongan dari Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Ya, kita langsung, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengawalinya dengan satu kesaksian dari kehidupan saya secara pribadi. Beberapa waktu lalu saya bersyukur boleh pulang ke KTT, ya, ke tempat orang tua, dan puji Tuhan saudara, kami 3 hari saja, ya, ini adalah waktu kami pulang ke rumah orang tua yang sangat singkat, ya, biasanya bisa sampai seminggu, 10 hari gitu ya, tetapi waktu itu hanya 3 hari dan sangat singkat sekali. Saudara terkasih, kami naik kapal gitu ya, dan kami bawa motor. Sekarang kan murah ya, untuk menyeberang naik kapal feri itu murah sekali saudara. Nah saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya sampai di sana. Nah rupanya motor kami tinggal di KTT dan kami harus ke Sesua. Nah puji Tuhan kakak ipar kami dapat berkat dan bisa beli mobil. Akhirnya kami bawa mobil saudara. Nah rupanya motor saya itu kunci dari lubang kuncinya itu dibuat mainan sama ponakannya saudara. Ditutup gitu ya, ditutup. Akhirnya tidak bisa kami buka, dan magnet di dalam kunci saya itu sudah hilang 2. Jadi dia tidak sanggup lagi untuk memutar kembali. Akhirnya ya mau tidak mau bagaimana, tidak ada waktu lagi untuk bawa bengkel karena kami harus ke Sesua. Saudara kasih, akhirnya kami tinggal di KTT dan kami pulang. Kami maksudnya nantilah biar dibawa bengkel dulu dari sana, nanti biar dikirim kembali ke sini. Nah singkat cerita, ketika di kapal saudara ya sempat bingung ya, nanti pulang bagaimana. Dari Juwata ya, pelabuhannya itu ada di Juwata ujung. Saudara pasti pernah ya kalau menyeberang. Nah tetapi saya berdoa, saudara, saya berdoa begini, Tuhan, kami tidak ada kendaraan untuk pulang ke Cahaya Baru. Jadi Tuhan, kami minta pertolongan Tuhan, sediakan kami kendaraan. Kalau toh kami harus membayar, kami mohon pertolongan Tuhan untuk Tuhan sediakan biayanya. Supaya ya biasalah saudara ya, kadang kita mintanya itu kan yang gratis ya. Nah saudara, akhirnya singkat cerita kami keluarlah dari kapal itu. Ya, dari kapal itu mereka anak-anak dan istri sudah keluar, saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Singkat cerita, ketika ya mereka sudah tunggu di luar, tapi karena kami ada bawa beberapa durian waktu itu dan lain, dan kami minta maaf tidak bisa membagi kepada semua orang. Akhirnya mereka sudah nunggu, saya masih angkat-angkat ya. Buruh mahal saudara di sana. Kalau saudara bisa satu koli itu kadang diminta 20 gitu, itu baru hanya satu koli itu kadang hitungannya bukan penuh satu karung gitu enggak, tapi kadang satu tas kecil pun 20.000.
Tetapi itu tidak apa-apa ya saudara, mereka bisa mencari nafkah mereka. Nah singkat cerita saudara, akhirnya ketika selesai, istri saya kasih tahu ini ada kendaraan. Nah, jadi tadi ada orang nyewa kendaraan, lalu sudah penuh, akhirnya dia telepon temennya gitu ya. Dan ketika dia datang, akhirnya ternyata tempatnya sudah penuh, tidak ada lagi orang yang masuk, jadi nganggur akhirnya. Nah, puji Tuhan lah, saudara, Tuhan menolong satu yang pertama. Lalu berapa bayarnya? Ya, 150. Ya tidak apa-apa lah, sudah ke Cahaya Baru. Tapi juga istri ternyata juga kasih tahu, ada yang transfer saudara, ya 200.000, artinya lebih dari 150.000. Dan kami boleh memegang 50.000. Saudara, hal-hal yang kecil pun Tuhan menolong kita. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang senantiasa mendengar kita. Mengikut Tuhan tidak ada jaminan untuk kita lepas dari permasalahan ataupun tantangan. Amin. Tetapi yang harus kita pelajari dalam hidup kita saudara, ada perbedaan ketika kita terjebak dengan permasalahan dan tantangan oleh karena keinginan kita atau karena kita mengikut Tuhan. Harus kita bedakan. Betul? Firman Tuhan berkata kita dicobai bukan oleh karena Tuhan, kita dicobai oleh karena keinginan kita. Dan keinginan kita itu bisa mendatangkan permasalahan, bisa mendatangkan tantangan, pencobaan-pencobaan. Tetapi kita melihat bagaimana orang-orang yang mengikut Tuhan, mereka mengalami tantangan, tetapi tantangan itu membawa mereka untuk next level dan next level. Amin. Di dalam kitab Mazmur, Daud berkata, Engkau membawa aku dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Menghadapi tantangan saudara Daud. Dan kita melihat bagaimana Tuhan memberikan bangsa Israel, memimpin bangsa Israel dari 40 tahun menghadapi permasalahan demi permasalahan. Dan tapi mereka harusnya lebih mengenal Tuhan mereka, harusnya lebih mengenal siapa Tuhan mereka yang telah melepaskan mereka dari perbudakan. Jadi ada perbedaan saat kita jatuh dalam permasalahan dan tantangan karena keinginan kita. Nah, apakah kita membiarkan diri kita terus jatuh di dalam keinginan-keinginan yang bisa mendatangkan permasalahan, atau kita memilih mengikut Tuhan dengan rencananya yang penuh dengan damai sejahtera kepada kita. Walaupun kita menghadapi tantangan dan permasalahan, tetapi tetap ada pertolongan kepada Tuhan. Dan kita akan mengenal siapa Tuhan kita. Amin saudara. Nah, pertolongan Tuhan adalah bukti bahwa Tuhan kita itu nyata. Amin. Dan mencari pertolongan daripada Tuhan itu bukti kita mengandalkan Tuhan. Yang pertama yang kita mau pelajari hari ini adalah Mazmur 121 ayat 2 dan Mazmur 124 ayat 8. Kita baca bersama-sama Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, ayat ini dengan tegas mengatakan pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kuasa Tuhan sudah dinyatakan beribu-ribu tahun yang lalu. Laut bisa dibelah oleh karena kuasa Tuhan. Amin. Bahkan ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya lewat di depan Musa, ketika Musa berdoa, Tuhan jangan suruh aku berjalan kalau Engkau tidak menyertai aku. Dan Tuhan berkata, aku akan menyatakan kemuliaanku di hadapanmu, tetapi kamu akan kututungi dengan tangan. Supaya apa saudara? Ketika kemuliaannya Tuhan saja lewat, apa yang terjadi? Runtuh gunung-gunung itu. Saudara bisa membaca di dalam Keluaran pasal antara sekitar pasal 30 sampai 35 saudara. Gunung itu runtuh dan Tuhan harus menudungi Musa. Karena kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Bahkan dikatakan apa? Dia yang meletakkan dasar-dasar bumi. Di dalam Ayub pasal 38 ketika Allah memberi jawab kepada Ayub, apakah engkau dapat menceritakan siapa yang meletakkan dasar-dasar bumi? Tuhan kita saudara. Dia yang berkuasa. Dia pencipta dalam langit dan bumi. Tetapi ada banyak orang yang mempertanyakan siapa dia. Masih ada orang yang ragu akan kuasanya. Saya boleh minta tolong saudara 3 E atau F. Masuk
exist. It's all belongs to you. Saudara, siapa kita? Kadang mempertanyakan apa yang dia perkatakan di dalam firman Tuhan. Ya, saudara, saya bawa nyetek ya. Siapa kita? Kadang mempertanyakan apa yang dia perkatakan di dalam firman-Nya. Bahkan banyak orang memulai untuk menyelidiki dan mungkin mengacak-ngacaknya dengan dalil-dalil mereka. Siapa kita? Siapa mereka? Bahkan mereka berani mempertanyakan, mana kuasa Tuhan? Saya beberapa waktu lalu membaca ada seseorang debater yang hebat bagi mereka, dan mereka mempertanyakan, di mana kuasa Tuhan? Oh saudara, jangan salah. Saudara pasti mengikuti, siapa yang mengikuti YouTube, siapa yang mengikuti TikTok. Ada seseorang yang dengan bangganya dia minta maaf, dia taruh Alkitab di pantatnya, dan dia katakan, kalau dalam 1 bulan saya tidak mati, kalau Yesus tidak mengutuk saya, nih, dia taruh Alkitab di belakang pantatnya dan dia ketutik. Saudara, apa yang terjadi? Tidak butuh waktu 1 bulan. Beberapa hari kemudian dia stroke. Dia teriak-teriak minta pertolongan, minta doa kepada pemimpin-pemimpin mereka. Siapa dia? Mempertanyakan, bahkan menantang kuasa Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 18 dikatakan, mari kita buka Yohanes pasal 1 ayat 18. Multimedia bisa tolong. Yohanes pasal 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, Tuhan Allah yang memimpin bangsa Israel, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Amin. Kita punya Tuhan Yesus yang menyatakan dirinya, yang menyatakan Allah yang telah tersembunyi beribu-ribu abad, saudara. Tetapi di dalam Yesus Kristus kita dinyatakan kuasa, dan dialah sumber pertolongan kita. Jadi ketika kita mencari pertolongan Tuhan, kita akan semakin mengenal Tuhan kita. Amin. Saudara, kita mau seperti Musa atau bangsa Israel. Di dalam Mazmur 103 ayat 7 firman Tuhan berkata begini, kepada Musa Tuhan memperkenalkan jalan-jalannya, tetapi kepada bangsa Israel yang menyatakan perbuatan-perbuatannya. Pertolongan Tuhan akan dinyatakan, tetapi bagaimana kita boleh menanggapi pertolongan Tuhan? Kita semakin mengenal jalan-jalan Tuhan, atau kita hanya berkata Tuhan berkuasa, Tuhan namanya Tuhan pasti berkuasa. Tetapi ketika kita belajar terus mencari dan mengalami pertolongan Tuhan, kita harusnya semakin mengenal Tuhan. Katakan amin. Mengenal Tuhan, saudara, seperti Musa. Yang kedua, saudara, mari kita melangkah dengan dalam kebenaran. Katakan melangkah dalam kebenaran. Saudara, iman kita tidak hanya sekedar dengan kata-kata, ya. Saya mengutip dari apa yang renungan Bapak Gembala disampaikan oleh Bapak Gembala, kalau tidak salah kemarin, saudara. Iman kita tidak hanya sekedar kata-kata, namun juga bagaimana kita menanggapi hal-hal yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang membawa kita kepada damai sejahtera. Amin. Ketika bangsa Israel boleh dipimpin Tuhan, itu menuju kemana? Masa depannya kemana? Tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan susu, tanah yang penuh gemilang dengan madu, tanah yang begitu subur. Kita bisa melihat di dalam Bilangan pasal 13, saudara, ayat 25 sampai 33. Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai 33. Saya akan bacakan dengan cepat kepada saudara. Saudara, saya minta saudara boleh menyimak. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu.
Mereka menceritakan padanya, kami sudah masuk ke negeri itu kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di situ kuat-kuat. Kubu-kubunya kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek dan sekian-sekian. Saudara, kita lanjut di dalam ayat yang berikutnya. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah, saudara bisa lanjut membacanya di depan sehari-hari. Apa yang kita bisa lihat di sini, saudara? Tuhan memimpin kita kepada suatu bangsa yang penuh dengan susu, sesuai dengan firman-Nya. Rencana Tuhan dalam hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Seperti yang tadi saya katakan di awal. Apakah kita mau terus terlibat dengan keinginan kita yang bisa membawa tantangan dan permasalahan dalam hidup kita, atau kita memilih mengikut Tuhan dengan rencananya yang penuh damai sejahtera. Tetapi saudara, ada hal-hal yang harus kita tetap kerjakan, yaitu apa? Melangkah dengan benar, meresponi dengan benar. Iman kita harus direspon, disertai dengan tidak hanya kata-kata, tetapi dengan tindakan. Amin. Seperti Kaleb menghadapi raksasa di sana, melihat, tetapi dia fokus pada tujuan dalam apa yang Tuhan nyatakan pada mereka. Saudara, kalau membaca di dalam Bilangan pasal 13 ayat yang pertama dan kedua ini, saudara bisa melihat 12 orang ini adalah pemimpin-pemimpin dari bangsa itu yang dipilih oleh Musa. Level mereka pemimpin, saudara. Tetapi begitu mereka merespon apa yang Tuhan janji Tuhan dalam hidup mereka, tetapi ketika ada tantangan, ada yang mereka harus hadapi, respon mereka berbeda, saudara. Dari 10 orang dengan 2 orang ini. Yang 10 mulai, bahkan di dalam ayat yang pasal 14, mereka meracuni bangsa Israel menjadi toksik yang tidak baik, saudara, menjadi racun. Tetapi 2 orang ini bahkan tetap mengambil langkah yang benar. Bahkan Kaleb dan Yosua berkata, tidak, Tuhan pasti menolong kita. Allah mereka telah meninggalkan mereka, dan Tuhan yang menyertai kita. Saudara, ketika respon ini disertai dengan iman mereka, yang terjadi, dan Tuhan menolong mereka. Bahkan Kaleb, keturunan Kaleb dan keturunan Yosua yang masuk ke dalam tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan, yang masuk kepada masa depan yang Tuhan sediakan. Oleh karena apa? Tindakan mereka mendapatkan pertolongan masuk dalam janji Tuhan. Kita semuanya adalah umat yang dipilih Tuhan, dan kita semuanya menerima janji Tuhan. Entah masa depan kita yang cerah, saudara, tetapi kalau kita tidak melangkah dalam kebenaran, suatu kali kita akan jatuh. Suatu kali kita tidak sampai kepada apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Dan saya berdoa kita semuanya tetap terus mengandalkan Tuhan dan melangkah dalam kebenaran. Dan Tuhan akan menolong kita untuk sampai kepada apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Amin. Ya, saudara, kita melangkah dalam kebenaran. Ya, dalam setiap tanggung jawab kita, dalam pekerjaan kita, mungkin ada godaan-godaan kita boleh mencari pertolongan kepada yang lain, untuk kita boleh mencari yang instan. Ya, hari-hari ini dunia teknologi begitu hebat, dan kita bisa mendapatkan sesuatu dengan instan. Sangat mudah sekali, saudara bisa belanja di rumah. Ya, beberapa waktu lalu saudara hambanya juga menyampaikan, Pendeta Martono, menguasai diri. Kita bisa duduk sambil kita pesan barang dari Amerika, gitu ya. Selamat datang buat Brother Oren, ya, dari Sumatera, dan akan melanjutkan sekolah Alkitab kalau tidak salah di Selandia Baru. Semoga sukses dan senantiasa berjalan dalam Tuhan. Saudara terkasih, kita bisa pesan barang di Cina, kita bisa pesan barang di Jepang
semuanya serba mudah. Tetapi kalau kita tidak melangkah dalam kebenaran, saya yakin dan percaya suatu kali ketika kita menghadapi tantangan dan permasalahan, kita tidak mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Oleh sebab itu tetaplah merespon dan melangkah dalam kebenaran. Amin. Firman Tuhan tadi pagi luar biasa sekali. Tuhan adalah menara yang kuat, dan orang benar akan lari kepada Tuhan, mendapatkan keamanan dan pertolongan. Haleluya. Saudara, yang ketiga, selalu mencari Tuhan. Katakan selalu mencari Tuhan. Selalu datang kepada Tuhan. Saudara, jangan kita meremehkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tetapi dia juga pencemburu. Amin. Dia juga pencemburu. Artinya ketika kita mencoba melangkah kepada sesuatu yang bukan dari Tuhan, maka Tuhan bisa marah kepada kita. Mari kita melihat satu contoh di dalam 2 Tawarik pasal 16. 2 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-12. Sudah ketemu? Pada tahun ke-39 pemerintahannya Raja Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Saudara, perhatikan 39 tahun. Jadi Raja Asa ini sudah diberkati Tuhan dalam masa pemerintahannya cukup lama, saudara. Ya, kita bisa membaca ada banyak raja-raja yang sudah bergantian sejak zaman Raja Daud. Ada yang cuma 10 tahun, ada yang cuma berapa tahun, ada yang singkat, saudara. Tetapi Raja Asa ini cukup panjang, 39 tahun. Kembali kepada ayat tersebut. Perhatikan kalimat terakhir, saudara, kita perhatikan. Namun dalam kesakitannya ia tidak mencari pertolongan Tuhan. Dia mencari kepada tabib-tabib terlebih dahulu. Saudara, kita boleh ya mencari tabib. Tetapi yang dimaksud ayat yang pertama ini adalah langkah pertama kita, apakah kita datang kepada Tuhan? Raja Asa tidak lagi datang kepada Tuhan. Saudara, saya juga yakin dan percaya bahwa obat-obatan yang ada di dunia farmasi, saya yakin dan percaya juga Tuhan, karena Tuhan memberikan hikmat kepada manusia, ya, sehingga dengan belajar dengan kepandaiannya sehingga bisa menemukan bahan-bahan kimia yang ada di dalam tumbuhan, sehingga ketika diramu bisa menjadi satu obat yang berguna bagi kita. Tetapi yang Tuhan mau, yang pertama, kita datang kepada Tuhan. Amin. Datang kepada Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan kita yang tadi, bahwa Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memberi cara kepada kita, Tuhan pasti buka cara dalam hidup kita. Datang kepada Tuhan. Ya, kita belajar dari Raja Asa, saudara. Dalam kesakitannya, dia tidak mau bergumul kepada Tuhan. Kita melihat ada banyak hamba-hamba tokoh-tokoh Tuhan di dalam Alkitab, saudara. Mereka sama seperti kita, manusia. Tetapi apa yang membedakan? Mereka bergumul dengan Tuhan. Hana, ya, di dalam 1 Samuel pasal 2, Hana bergumul dengan Tuhan. Bahkan sampai Nabi Eli berkata, engkau mabuk di siang hari, engkau mabuk. Saking apa, saudara, bergumul dengan Tuhan. Siapa? Yakub. Yakub dalam ketakutannya menghadap Esau. Karena Esau sudah berikhtiar untuk membunuh Yakub karena mencuri hak kesulungannya. Padahal salah Esau juga, saudara. Tetapi apa yang terjadi dengan Yakub? Yakub bergumul dengan Tuhan. Bahkan dengan teofaninya Tuhan, ya, dengan penampakan Tuhan saya lupa di gunung apa, saudara, Karmel. Nah, saudara terkasih, apa yang terjadi? Sampai Yakub mendapatkan berkat dari Tuhan. Bergumul dengan Tuhan sampai mendapat berkat, saudara. Itu yang membedakan mereka. Nabi Elia memang mendapatkan pertolongan dengan burung gagak yang begitu luar biasa. Tetapi apa yang dilakukan Elia? Sebelumnya Elia membunuh 450 Nabi Baal, saudara. Berhadapan dengan 450 Nabi Baal. Siapa yang berani selain Nabi Elia? Siapa yang berani menantang Tuhan? Bahkan dikatakan isi parit yang penuh dengan air, penuhi lagi.
450 Nabi Baal itu sampai melukai diri mereka, mencari pertolongan Tuhan, mencari jawaban dari Tuhan mereka. Tetapi nanti tidak mendapatkan jawaban. Elia mendapatkan jawaban. Dia membunuh mereka semuanya, 450 Nabi, kembali membawa bangsa Israel untuk menyembah Tuhan. Nah, akhirnya dia mendapatkan pertolongan Tuhan. Maksud saya adalah saudara, mari kita belajar untuk berkumpul dengan Tuhan seperti hamba-hamba Tuhan yang ada tertulis dalam Torah kita. Yakub berkumpul dengan Tuhan sampai fajar, saudara. Ya, kalau kita bertengkar dengan orang, saudara, kalau saudara melihat UFC ya, saya suka juga ya melihat UFC itu, bagaimana mereka defend, mereka menyerang, saudara. 10 menit, 5 menit itu sudah nafasnya sudah ngos-ngosan, saudara. Bertahan 10 menit itu sudah belum kena pukulan, belum ada yang kena hantaman, saudara. Belum ada yang kena keserempet begini saja, saudara, bisa sobek, saudara, dan itu bisa nyeri juga, saudara. Tetapi Yakub berkumpul dengan Tuhan, dengan manusia yang penampakan dari Tuhan sampai fajar menyingsing, saudara. Lama, saudara, berkumpul dengan Tuhan. Dan saya rindu bahwa kita boleh juga memiliki pergumulan kita, waktu kita dengan Tuhan, sampai Tuhan menolong kita. Amin. Sampai Tuhan menolong Yakub juga, sama seperti Tuhan akan menolong Yakub, Tuhan juga akan menolong kita jika kita benar-benar berkumpul dengan Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, saudara. Ketika kita mau berjalan dengan Tuhan, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Petrus, Petrus berjalan di atas air, walaupun sebentar. Tetapi kita melihat di dalam Matius pasal 14 ayat 30. Ini juga salah satu ayat yang disampaikan oleh Bapak Gembala kemarin, saudara. Kalau saudara peka, ya, kalau saudara memperhatikan ayat-ayat yang luar biasa, yang saya hanya merespon dan saya mengamini. Matius pasal 14 ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Apakah kita berteriak kepada Tuhan tolonglah aku ketika kita mungkin menghadapi permasalahan yang mungkin membawa hidup kita di ujung tanduk, bisa membawa kita jatuh, bisa membawa kita terpuruk, saudara. Tetapi seperti Petrus, ayo berkata kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, katakan, Tuhan tolonglah aku. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti menolong. Amin, saudara. Bahkan ada para pendoa-pendoa yang mendoakan kita, yang mungkin tanpa sadar, saudara, oleh karena doa mereka lah pertolongan Tuhan itu bisa dinyatakan kepada kita. Ada banyak rasul-rasul, Rasul Paulus, Rasul Petrus, yang mereka ditolong Tuhan karena apa? Doa-doa dari jemaat pada zaman itu, pada zaman-zaman mereka. Oleh karena mereka berseru kepada Tuhan dan mereka mendoakan para rasul, Tuhan menolong. Jangan remehkan para pendoa. Amin. Saudara boleh menyampaikan keluh kesah saudara. Firman Tuhan, saya yakin dan percaya, saling mendoakan. Saudara boleh tulis keluh kesah saudara, sampaikan kepada para pendoa di tempat ini. Jangan remehkan, saudara. Ya, saudara, memang beberapa waktu lalu anak saya yang pertama juga mengalami panas dingin, panas turun dan radang, saudara. Saya pun sudah berdoa, tidak tahu penyebabnya. Ya, mamanya juga berdoa, anaknya pun juga berdoa, saudara. Tapi istri saya juga menyampaikan kepada grup pendoa, dukung dalam doa. Lalu pada hari ketiga, pada hari keempat, Bapak Gembala dengan teman-teman hamba Tuhan di tempat ini datang mendoakan Erin, saudara. Dan akhirnya amandelnya tidak jadi dioperasi. Jangan meremehkan orang-orang yang berdoa buat saudara. Amin. Saudara, orang Kristen ini biasa. Kita ini bisa menjadi orang-orang yang biasa, tetapi kita bisa menjadi powerful ketika kita berseru kepada Tuhan. Amin. Kita ini menjadi orang-orang manusia biasa, seperti di dalam Yakobus dikatakan, Elia manusia biasa.
tetapi menjadi powerful, menjadi luar biasa ketika mereka berseru kepada Tuhannya, ketika berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi jangan enggan untuk engkau datang kepada Tuhan, tetapi senantiasa datang kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara, kita akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan dengan caranya yang ajaib, dengan caranya yang ajaib. Jangan seperti Raja Asa, dalam kesakitannya tidak mencari pertolongan kepada Tuhan, tetapi datang kepada yang lain. Saudara, mari kita membuka ayat terakhir 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dan 14. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Boleh tahan di situ multimedia? Ya, stop di sini saudara. Pencobaan-pencobaan yang kita alami sesungguhnya tidak melebihi kekuatan kita. Saya yakin dan percaya, terlebih lagi kalau kita boleh terus berjalan dalam Tuhan, dalam rencana Tuhan, maka tantangan yang kita alami Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan saudara, kita perlu perhatikan ayat berikutnya. Paulus berkata demikian, ayat 14. Karena itu saudara-saudaraku, jauhilah penyembahan berhala. Rupanya ketika kita melangkah untuk mencari pertolongan, mencari jalan keluar selain daripada Tuhan kita, Paulus berkata penyembahan berhala. Sebab itu berhati-hati dalam hidup kita. Nomor satu yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita ketika saudara menghadapi permasalahan dan tantangan, selalu datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Saya yakin dan percaya Tuhan akan menolong kita, seperti Ia akan mengangkat Rasul Petrus, dan sehingga Tuhan akan mengangkat kita. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, 3 hal yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, mengenal Tuhan, ialah Tuhan pencipta langit dan bumi. Angin, badai, gunung, semuanya tunduk, semuanya takluk, semuanya taat oleh karena nama Tuhan. Yang kedua, tetaplah bertindak dalam kebenaran, sebab respon saudara dan tindakan saudara menunjukkan iman kita kepada Kristus Yesus, dan akan mengarahkan kita kepada pertolongan Tuhan. Yang ketiga, mari selalu datang kepada Tuhan. Nomor satu, cari Tuhan, jangan yang lainnya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, bahwa pertolongan Tuhan ajaib bagi kita. Di saat kita tidak mampu, yakin dan percaya, sampaikan kepada Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita dalam hidup. Bahkan membawa kita kepada pengenalan kepada Dia lebih lagi dan lebih lagi. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu,
mari kita terus mencari Tuhan, lebih dekat ke hadapan Allah. Saudara yang datang dengan sakit penyakit dalam ibadah ini, mari berdoa di hadapan Tuhan. Saudara yang ada permasalahan di dalam keluarga rumah tangga, berdoalah di hadapan Tuhan. Apapun itu, maka sekarang berdoalah di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur ke hadapan Tuhan. Hamba mohon ke hadapan Tuhan, kiranya terus pertolongan Tuhan Allah nyatakan kepada setiap anak-anakmu yang setia beribadah. Pada hari ini ya Tuhan, Kau mendengar seruan doa dari seluruh umat-Mu. Ya Tuhan, seperti rencana kehendak Tuhan jadi atas kehidupan dari seluruh umat. Hamba mohon ke hadapan Tuhan, bahwa pada hal yang baik ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terus beracara atas kehidupan kami, berkehendak atas hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur kiranya pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan ada pada kami. Kami berdoa pada hamba yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pengurapan yang baru, hikmat Tuhan terus bertambah-tambah kuat. Berkati keluarganya, berkati apa yang menjadi kerinduan pribadi dan dalam keluarga rumah tangganya. Kami bersyukur karena Tuhan, kami semua diberkati Tuhan, dan sekarang kami akan memberikan persembahan. Kami serahkan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan dan siap memberikan persembahan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara, kita berikan persembahan. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, ku nyaman, Ku bernyanyi bagimu, ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Puji Tuhan, dan saya sampaikan pengumuman bahwa saudara silahkan bergabung di kelompok FA yang saudara rindukan untuk bergabung di sana, dan pasti kalau dengan kesungguhan hati kita akan merasakan pertumbuhan iman percaya kita. Dan saya bersyukur saudara dengan setia walaupun tadi hujan deras, saudara menembus hujan itu dan datang ke gereja. Ayo berikan tepuk tangan buat sekitar kita yang dengan setia bisa beribadah walaupun hujan deras. Saya percaya saudara adalah orang yang setia dan pasti diberkati Tuhan. Sepakat katakan amin. Itu saja saudara, dan minggu depan ini minggu terakhir, minggu depan kita akan adakan perjamuan kudus. Pulang dari ibadah ini jaga kekudusan perkataan, tindakan kita, sehingga kita ketika bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan semakin diberkati. Kami berdoa sepanjang minggu ini saudara dalam perlindungan Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan pujian ini bersama-sama, bersukacita, pulang dengan sukacita, dan salam buat anggota keluarga saudara di rumah. Tuhan kita baik, amin. Katakan terus Tuhan Allah baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacita. Lagi Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kau sukacita
kami Tuhan. Amin. Haleluya. Ku bersorak Tuhan kau luar biasa. Amin. Haleluya. Tuhan ku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku puji Allah. Ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat pagi. Yesus dari dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku puji Allah. Ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat pagi. Yesus dari dalamku. Ku nyatakan kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Yang keribatan ya Tuhan, kiranya berkat ilahi tercurah atas kami semua, memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput saya dan saudara menikmati kemuliaan yang kekal. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayanan. Apa yang kau rencanakan, kau lakukan, dibuat Allah berhasil, berkemenangan. Percaya Allah menyertai, memberkati, melindungi kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam Tuhan Yesus.